Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Nurul Hikmah dengan NIM 18218009094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas guna memenuhi tugas teknologi pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Suryokto MPD. Tata tertib sekolah. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tata tertib sekolah adalah peraturan yang mengatur segenap tingkah laku para siswa selama mereka bersekolah untuk menciptakan suasana yang mendukung pendidikan. Secara umum, tata tertib sekolah merupakan seperangkat peraturan atau ketentuan yang secara organisasi. Hal tersebut mengikat setiap komponen sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, maupun perangkat sekolah yang lain agar tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah bisa tercapai. Tujuan dari tata tertib sekolah yang pertama, untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, menciptakan suasana yang bersih dan sehat bagi seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menciptakan suatu kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan baik pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan, dan lain sebagainya di lingkungan sekolah. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang baik sehingga tercipta keindahan yang bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah. Serta yang terakhir, untuk membina hubungan yang baik di antara para siswa, guru, dan warga sekolah lainnya yang mencerminkan sikap dan rasa gotong royong, saling membantu, saling menghormati, dan saling tenggang rasa. Manfaat dari tata tertib sekolah. Yang pertama, menjaga kenyamanan lingkungan. Tata tertib di lingkungan manapun tentu akan memberikan manfaat menjaga kenyamanan lingkungan. Dengan adanya tata tertib, semua aktivitas individu akan terkontrol. Dengan demikian, akan meminimalisir perilaku yang merugikan lingkungan sehingga kenyamanan lingkungan akan terjaga. Yang kedua, menghilangkan kecemburuan sosial. Tata tertib merupakan aturan yang mengatur perilaku setiap individu. Tata tertib juga menjamin kesamaan hak dan kewajiban antara individu satu dengan individu yang lain. Tanpa kita sadari, tata tertib juga memiliki manfaat untuk menghilangkan kecemburuan sosial. Di hadapan hukum, aturan, tata tertib setiap individu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada perlakuan khusus yang akan menimbulkan kecemburuan sosial. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan. Tata tertib di lingkungan sekolah akan meningkatkan rasa kebersamaan antara siswa, guru, dan karyawan-karyawan di sana. Adanya kegiatan yang memiliki peraturan sama bagi setiap individu, maka akan tumbuh sebuah rasa kebersamaan di dalam dirinya. Dengan demikian, akan muncul ikatan yang erat, rasa saling tolong-menolong, dan gotong royong. Sasaran dari tata tertib sekolah. Seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah merupakan sasaran yang harus mematuhi tata tertib sekolah. Menjaga dan merawat tanaman yang ada di sekolah merupakan salah satu bentuk tata tertib yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Dengan terjaganya tanaman, maka sekolah akan tampak lebih indah dan asri. Dampak positif terjaganya lingkungan sekolah adalah belajar menjadi lebih menyenangkan. Mengapa kita harus mematuhi tata tertib? Yang pertama adalah kita harus mematuhi tata tertib di sekolah agar kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan lebih menyenangkan dan disiplin. Yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tertib sehingga membuat semuanya berjalan lancar. Dan yang terakhir, terhindar dari sanksi atau hukuman di sekolah. Contoh tata tertib. Yang pertama,
hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, siswa atau siswi diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, mengikuti kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dan yang keempat, mengenakan seragam yang telah ditetapkan sekolah, serta yang terakhir, menjaga kerindangan kelas dan lingkungan sekolah. Contoh sanksi pelanggaran tata tertib. Yang pertama, melakukan pelanggaran 1 kali tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai pergantian jam. Yang kedua, melakukan pelanggaran 3 kali harus membuat surat pernyataan yang diketahui wali kelas. Yang ketiga, melakukan pelanggaran 4 kali dipanggil dan membuat surat pernyataan yang harus diketahui wali kelas dan kepala sekolah. Yang keempat, melakukan pelanggaran 5 kali orang tua datang ke sekolah. Dan yang kelima, melakukan pelanggaran 7 kali diserahkan ke orang tua, 1 hari dapat masuk bersama orang tua. Serta yang terakhir, melakukan pelanggaran 9 kali atau lebih dikembalikan ke orang tua dan dipersilahkan meninggalkan sekolah atau pindah sekolah. Pertanyaan 1. Manakah contoh sikap sopan santun di sekolah? Apakah A. tertawa saat dinasehati guru? Ataukah B. memberi salam pada guru? Pembahasan pertanyaan 1. Sekolah adalah tempat kita bertemu teman-teman, guru, dan karyawan sekolah. Guru dan karyawan sekolah adalah orang yang lebih tua dari kita. Maka dari itu, kita harus bersikap sopan dan santun. Kita juga harus sopan dan menyayangi teman-teman kita. Contohnya, menyapa dan memberi salam kepada semua orang di sekolah, baik itu guru, satpam, maupun petugas kebersihan. Yang kedua, menyapa dan senyum ramah kepada teman-teman. Dan yang terakhir, menghormati guru dengan berbahasa santun. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus mematuhi tata tertib? Apakah A. dapat melatih kesabaran? Ataukah B. dapat melatih hidup boros? Ataukah C. dapat melatih kedisiplinan? Pembahasan pertanyaan 2. Di sekolah ada tata tertib yang harus kita taati. Kalau kita bisa menaati tata tertib, semua akan berjalan dengan tertib. Selain itu, menaati tata tertib juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.